Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pemrograman web dasar, dan pada video kali ini kita akan melakukan slicing dari desain yang sudah saya buat di Figma ke website yang kita nanti akan coding bersama-sama. Dan by the way, kalau teman-teman nonton video sebelumnya itu, saya janji kalau pada video kali ini kita akan melakukan desain sama-sama gitu ya. Cuman saya pikir ketika saya melakukan desain, lah kok susah, lah kok lama, nanti malah videonya jadi ribet gitu. Makanya desainnya saya jadikan terlebih dahulu, kemudian kalau udah beres ya udah kita langsung melakukan slicing. Untuk file-file ini nanti atau image-nya gitu-gitu, kemudian fontnya apa, nanti saya akan share atau bahkan codingannya teman-teman semuanya bisa lihat di GitHub saya yang nanti teman-teman bisa akses melalui link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman semuanya karena kita belajar dan menggunakan Bootstrap di video sebelumnya. Oke, jadi kita sekarang pakai framework Bootstrap. Gampang aja. Jadi saya buka tab baru, saya pisahkan aja browsernya. Kemudian kita lari ke getbootstrap.com. Kemudian kita ke dokumentasinya, teman-teman bisa klik di sini atau read the docs di sini. Oke, ke bagian get started with Bootstrap. Nah, kebetulan saya mau pakai yang versi CDN-nya aja karena terhubung dengan internet gitu ya. Saya akan copy yang ini. Kemudian silahkan dibuka projectnya, teman-teman, sambil bikin folder, lalu silahkan di sini taruh image-nya di folder asset, kemudian images gitu. Sip, saya bikin folder, saya bikin file yang namanya index.html aja, .html. Kemudian saya akan paste codingan yang tadi. Nah, di sini aja. Terus saya akan open with live server. Nah, di sini. Oke. Nah, udah kebentuk ini Bootstrap, style Bootstrap sederhananya. Sip, kemudian untuk yang hello world saya akan hapus terlebih dahulu. Pada bagian awal saya akan bikin bagian navbar-nya. Ini saya komentar navbar, kemudian ini adalah end navbar kita. Biar gampang nanti. Sip, bagian navbar, bagian title, sorry. Saya bikin desainnya itu kalau nggak salah ngopi gitu. Sip, pada bagian navbar berarti kan kita harus contek yang ini ya. Yang ini nih, pada bagian atas ini. Ya, yang ini navbar. Kita bisa contek dari Bootstrap ya, teman-teman semuanya. Kita contek dari Bootstrap. Kita ketikkan aja Ctrl K di sini, shortcutnya Ctrl K. Kemudian kalau Ctrl K saya ke direct ke sini. Klik di sini Ctrl K. Oke, Ctrl K. Kemudian search navbar gitu. Oke, navbar ada nggak? Oke, ini aja base nav kalau nggak salah. Ini bagian nav and tab, tapi nggak ada navbar keseluruhan ya. Jadi ini cuman kayak styling navbarnya. Tadi kita search navbar di sini, nggak muncul. Yaudah, ini kita pakai yang, coba kita scroll ke bawah. Nah, ini kita bakal pakai yang nav aja teman-teman semuanya. Sip ya, kita bisa copy, kemudian paste lagi di sini. Oke, coba kita lihat resultnya. Hasilnya seperti ini. Dan kalau kita mau styling di Bootstrap itu ada styling untuk warna. Kalau kita lihat di sini color scheme, ya kita mau yang dark ini, kita bisa setting ke navbar dark, bg dark. Jadi fungsinya kalau navbar dark ini tulisannya nanti akan kontras dengan backgroundnya, sedangkan bg dark mengatur backgroundnya jadi dark gitu. Sip, kita bakal pakai di sini. Oke, navbar dark, bg dark. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Dan kalau kita lihat di desain kita itu agak ke dalam ya teman-teman semuanya. Jadi kita ganti bukan kontainer fluid di sini, tapi kontainer aja. Sip, kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini, agak ke dalam dia gitu. Kemudian ininya di kanan. Oke, jadi kalau kita untuk memindahkan ke kanannya, kita akan kasih di bagian UL ini, navbar nav, margin left, auto, ML auto. Jadi nanti leftnya auto, otomatis geser ke paling kanan. Wow, tidak ternyata. MS, margin start. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menu-menunya ini yang nggak
nggak perlu dihapus aja. Ini untuk yang aktifnya saya nggak mau gitu. Terus ini page-nya hapus saja, nggak perlu juga. Terus ini ada home. Terus ini LI-nya saya akan duplikat, ada home, lalu ada menu sama testimoni. Oke. Ada menu sama testimoni. Gini, sip, coba kita lihat hasilnya. Harusnya seperti ini. Oke, nah cuman oh ya, brandnya belum nih. Ini adalah Ngovi. Gitu. Cuman teman-teman semuanya, kalau kita lihat di sini teks kita itu nggak sesuai dengan apa yang didesain kan gitu. Kemudian juga untuk fontnya juga itu nggak seperti yang didesain. Lalu untuk backgroundnya juga nggak sesuai dengan apa yang didesain. Nah, sedangkan kita maunya kan sesuai dengan yang ada di desain kita. Makanya kita perlu kustomisasi. Nah, sekarang berarti tugas kita bikin file yang namanya styles.css. Namanya terserah, cuman formatnya kan harus CSS gitu ya. Gitu. Nah, terus kita akan hubungkan setelah link Bootstrap. Jadi link, kemudian ngarahnya ke styles.css gitu. Sip. Kemudian kita lari ke style CSS, kita mau ganti hurufnya dulu atau fontnya dulu. Jadi fontnya itu saya ambil nama fontnya itu Poppins teman-teman semuanya Poppins. Saya ambil itu dari Google Font. Oh sorry, ini langsung seperti ini. Google Font, saya cari di sini namanya adalah Poppins. Nah ini, saya pakai semuanya aja deh. Ini pakai, wah semua. Semuanya saya akan pakai. Ini nggak usah. Remove all. Ini select all bisa nggak? Oh nggak bisa. Jadi saya akan select yang bagian light saya perlu kalau nggak salah. Terus regular juga, medium juga, semi bold juga, sama bold. Udah. Kita bisa ke di sini bagian import, kemudian ini kecualikan yang style, copy, kemudian kalau udah ini close saja nggak perlu, terus paste di sini. Oke, ini bagian import. Kemudian untuk body semuanya saya akan set font family-nya. Oke, itu adalah Poppins. Kalau nggak ketemu Poppins nanti serif gitu, sans serif gitu. Ini Poppins gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah udah ganti tuh ya, fontnya udah ganti. Nah cuman kita perlu styling manual untuk navbarnya. Navbar styles gitu. Jadi tadi untuk navbar, elemen yang punya kelas navbar gitu ya, kita akan set background colornya. Coba kalau kita lihat di desain itu warna backgroundnya 131313. Oke, 131313. Nah ini warna background asli. Berubah nggak? Kayaknya nggak berubah ya. Sip. Coba kalau gini, font weight. Ini untuk light, ini regular, ini medium, ini semi bold, ini bold. Berarti kalau kita lihat di sini ini tipenya medium. Oke, medium. Ini bold, semi bold, medium. 500. Apakah berubah dia? Berubah. Gitu. Sip. Kemudian berarti ini udah berubah nih. Atau coba FFF deh. Nah berarti nggak rubah tuh. Berarti specificity kita kurang. Jadi kita harus gini, navbar. Kemudian juga ada kelas di situ namanya navbar dark. Dan sekalian sama BG dark. Belum berubah juga. Coba kita kasih important. Oke tuh udah berubah. Jadi kita tinggal 131313 gitu. Terus untuk bagian navbar brand.
Jadi pada bagian elemen dengan kelas navbar yang di dalamnya ada navbar brand gitu, saya akan lakukan styling untuk font weight-nya itu bold itu 700. Nah gini, oke, sip. Kemudian yang ini nih, untuk yang bagian navbar yang di dalamnya ada elemen dengan kelas navlink, oke, saya akan atur font weight-nya itu 500. Ketemu. Kemudian untuk font untuk colornya, warna fontnya adalah putih. Oke, seperti ini. Beres. Kemudian untuk text transform ya, saya mau bikin dia uppercase. Karena kan huruf besar semua. Gitu, udah aman nih. Oke, kalau sudah, saya mau ini ada celahnya. Nah, kita bisa manfaatkan bootstrapnya aja. Jadi pada bagian navlink, oke, ketiganya navlink. Sebentar. Atau yang bagian 2 ini aja deh. MS4 misalnya. Udah cukup 4 aja. Sip, beres. Jadi untuk bagian navbar ini udah beres teman-teman semuanya. Tinggal nanti kita linkkan ini ke bagian section. ID di halaman ini namanya home. Ini namanya menu. Gitu ya. Ini testimoni. Sip, pada bagian navbar ini udah beres. Kemudian nih yang kedua, pada bagian hero-nya. Gitu, pada bagian hero kita bisa pakai section. Yang saya akan bikin dia punya kelas hero sama ID-nya hero. Nah gitu. Sip ya, mudah-mudahan aman nih. Terus di dalamnya saya mau simpen, kan desain kita kayak gini ya. Nah ini hero nih. Ini hero. Nah ini hero. Saya mau ada image full. Ini kalau nggak salah di Bootstrap itu kalau dulu namanya Jumbotron. Nah cuman sekarang udah dihapus tuh Jumbotronnya. Kita bisa manfaatkan card-nya. Nah, pada bagian card ini ada image full, nanti di depannya ada tulisan. Coba scroll ke bawah, overlays kalau nggak salah. Ini bukan, nah ini nih. Sip, image overlays. Coba kita copy aja ke bagian hero, kita paste di sini. Oke, image-nya disesuaikan dengan letak image kita. Saya simpannya di assets, lalu ke images, lalu hero.jpg. Ini saya namakan dengan hero untuk alternatifnya, hero image gitu. Ini saya akan hapus aja. Sip, perlu H5 untuk sekarang. Lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Nah cuman ada kayak border radiusnya, saya nggak mau. Berarti ini cardnya, ini text white bener, BG dark, oke lah. Terus ini saya nggak mau ada roundednya, jadi rounded 0. Saya mau ganti gitu. Aman? Oke, aman. Ini card title-nya ada di sini. Saya akan ganti. Ini bukan H5 tapi H1. Ini H1. Tulisannya apa? Tulisannya ngopi yuk. Oke. Ngopi yuk kan gitu. Hasilnya kayak gitu. Saya mau tambahin di sini untuk card image overlay, saya mau tambahin kelas text center supaya elemen-elemen di dalamnya punya perataan teks di center gitu. Sip ya. Ini kalau nggak salah medium, jadi pas. Ini udah medium tadi, terus ini dia regular. Ya udah, gas lah yuk. Oke. Di bawahnya saya akan simpan P. Ya udah, gas lah yuk kan gitu. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita atur, mungkin di sini aja dia punya padding top 5 misalnya. Kurang ya. Oke, jadi
Kita styling manual aja deh. Kita styling manual atau ini card title ya. Oke, jadi komentarin ini hero styles. Carikan elemen yang punya kelas hero yang di dalamnya ada elemen dengan kelas card title. Saya akan isi margin topnya 100 pixel misalnya. Oke. Sip, terus coba segini. Oke, kalau kurang ya udah nanti ditambahin. Kemudian untuk P-nya ini saya akan kasih kelas, teman-teman ingat ya, lead namanya, untuk menjadikan hurufnya agak besaran dikit. Oke, yaudah gini aja ya kurang lebihnya. Terus ini udah beres. Terus untuk yang selanjutnya tutup aja kalau udah. Yang selanjutnya kita bakal styling untuk yang menu nih. Oke, menu. Jadi bikin komentar dulu menu, akhiri dengan end menu gitu ya. Bikin section atau bagian yang punya kelas menu, begitupun ID-nya menu. Yang di dalamnya ada kelas container. Kenapa kok ada kelas container? Karena kalau ini saya aktifkan sistem gridnya. Gridnya kan ada 12 pasti. Tuh, dia agak ke dalam gitu. Makanya kita pakai wadah container karena agak ke dalam. Kemudian saya mau di sini ada tulisannya menu gitu. Di sini saya pakai H2 aja deh. H2 saya namain dengan section title, kelasnya menu kan gitu. Terus yang di bawahnya ada paragraf. Berikut adalah menu kopi kami. Berikut adalah menu kopi kami gitu. Sip, ini aja dulu. Untuk yang pertama styling untuk section ini, background colornya F6 F6 F6. Di bagian styles.css, hero-nya udah beres ya. Sekarang kita lari ke bagian menu gitu. Kelas menu gitu ya, elemen yang punya kelas menu yang kita akan kasih style background colornya sama dengan tadi F6 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 sesuai dengan yang ada di desain gitu. Nah kayak gini nih hasilnya. Terus saya mau kasih dia, ntar kayaknya di sini aja deh. Saya mau kasih dia itu padding top sama padding bottom, berarti vertikal. Oke, berarti PY saya mau kasih 5. Nah, lumayan tuh. Terus untuk title ini saya mau kasih dia text center. Begitupun juga dengan yang P-nya, supaya untuk alignment-nya dia ke tengah. Karena kita nggak mau kebanyakan styles manual ya, karena project ini kayaknya nggak perlu banyak-banyak. Sip, seperti ini. Ini menu, saya mau dia itu size-nya cuman kayak H3, boleh? Oke, seperti ini cukup. Cuman nggak semata-mata seperti ini kan gitu. Coba kita ke desain. Ini tipe fontnya adalah bold. Oke, kita styles manual. Jadi carikan kelas menu, elemen yang punya kelas menu. Terus yang di dalamnya ada section title kan gitu. Kita akan kasih font weight-nya 500 karena bold itu 500. Ya sesuaikan dengan yang ada di Google Font tadi. Bold itu weight-nya berapa, light berapa, regular berapa, medium berapa. Coba lihat. Oh, tidak ngaruh. Ini 700 kalau bold. Nah tuh bener 700. Sip, sudah. Sip ya, kita lari ke bagian bawah. Oh iya, by the way untuk warna fontnya itu dia adalah 131313. Oke. Jadi untuk bagian ini colornya 131313. Begitupun juga
dengan yang P. Coba yang P ini saya akan kasih kelas, dia adalah paragraf, section paragraf gitu, biar lebih spesifik karena nanti di dalam kartnya ada paragraf juga. Ini betul, ini udah, ini paragraf. Sip, bagus. Terus nih kita lari ke bagian bawahnya lagi teman-teman semuanya. Kita ada 3 buah grid system, kayak 3 buah kolom yang memanfaatkan 9 kolom gitu, dan saya rata tengahkan. Jadi ini kalau saya geser, ini cuman ada 3 kolom gitu, 3, 3, 3, jumlahnya 9. Lalu saya akan rata tengahkan. Jadi masih ingat konsep kolom? Oke, coba kalau agak-agak lupa, kita lari ke Bootstrap lagi, Ctrl K, cari kita cari grid gitu. Ini kenapa ya? Grid option, grid system. Nah, ada di situ grid. Jadi kita bisa pakai kelas yang punya div dengan kelas row. Oke. Kita bisa pakai div dengan kelas row yang di dalamnya ada beberapa kolom kan gitu ya. Tadi kita manfaatkan per 3 kolom. Jadi di sini saya akan pakai gini untuk settingannya, call md4 call lg3. Mudah-mudahan paham nih kalau teman-teman belajar tentang grid system di video sebelumnya. Kalau di settingan layar medium, oke, dia itu akan 4. Jadi nanti settingannya 4, 4, 4. Total 12 full. Kalau settingannya layarnya adalah large, itu untuk laptop dan PC gitu ya. Untuk layar PC itu nanti dia 3, 3, 3, hasil 9. Nah, selain itu dia akan bentuk 12, 12, 12. Sip, kita lanjut ke bagian kartnya. Ada apa nih di kartnya? Oke, ada image sama beberapa penjelasan lah. Jadi kalau kita lihat di Bootstrap itu ada yang namanya komponen card. Nah, kita bisa manfaatkan kayak gini ya ternyata card kita tadi. Cuman image-nya itu kita, nah ini aja copy. Image-nya nanti kita akan taruh dia agak ke tengah. Nah, di sini paste aja. Ini namanya apa ya tadi? Ini ice coffee latte. Ini saya nggak orang-orang cafe ya, jadi ini cuman saya reset dan ketemu lah gitu. Ice coffee latte gitu. Ini hasilnya adalah seperti ini gitu. Ini saya nggak mau ada bordernya, jadi saya akan style border 0. Oke, udah. Terus untuk backgroundnya kita akan benerin dulu deh untuk yang teks-teksnya ya. Ini ada ice coffee latte, cold coffee, zoom deh. Cold coffee sama rupiahnya berapa. Oke. Jadi ini adalah ice cafe latte. Terus ini ice cold coffee. Oke. Cold coffee. Terus ini nanti dia ada RP-nya, harganya berapa? 16.000. Gitu. Sip ya. Kita lihat hasilnya. Jadi seperti ini, 16.000. Lah udah. Oke. Seperti ini hasilnya, cuman kita bakal ya sedikit memanipulasinya. Yang pertama, backgroundnya. Oh ya, by the way ini ada BTN warning ya teman-teman semua. Cuman saya nggak mau button ya, nggak mau link. Saya cuman mau span aja gitu. Span dengan kelas sebaiknya button atau badge aja ya. Button BTN
BTN warning gitu, karena warnanya adalah kuning. Kemudian saya mau style dia small. RP ini ada di dokumentasi Bootstrap semua, 16.000. Nah kayak gini. Kalau nggak percaya ya udah kita lihat bareng-bareng. Untuk bikin button ini warning namanya, BTN warning gitu ya. Kalau kita mau ngasih size ada di bagian bawah small, kita bisa kasih BTN SM gitu, aman banget. Sip, kita bakal manipulasi cardnya. Ini card image top. Oke. Yang pertama, bentar. Kalau ini saya taruh di body gimana? Biar image-nya ke dalam. Nah kayak gini nih, udah bener nih. Sip gitu dong. Ini kelasnya W100. Nah udah bener. Tinggal kita atur rounded supaya kita nggak banyak natifnya. Rounded udah beres. Cardnya juga kita bisa atur rounded. Ini kalau teman-teman mau lebih spesifik lagi, ini border radiusnya berapa gitu ya. Contoh ini roundednya 20 pixel gitu. Silahkan diotak-atik sendiri nantinya. Ini berapa gitu-gitu. Silahkan diotak-atik sendiri di manual stylingnya. Gitu. Saya mau bikin 3 dulu ini. Biar gampang. Duplikat aja 1, 2 gitu. Ini yang kedua itu ada Americano 13.000. Americano ini adalah hot coffee 13. Sama yang terakhir itu, oh ya ini diubah dulu dong untuk image-nya. Americano ini Americano. Terus ini yang terakhir itu ada yang namanya cappuccino. Oke. Cappuccino, double P. Walaupun nggak tahu bener apa salah nih. Ini cappuccino, terus ini cold kalau nggak salah. Oh, hot. Oke, hot. Hot. Harganya berapa, Nak? Harganya 15. Oke. Harganya 15.000. Sip, hasilnya seperti ini teman-teman semuanya. Nah kita mau dia rata tengah. Gimana caranya? Kita lari ke Bootstrap lagi. Kita udah belajar grid system itu di video sebelumnya tentang mengenal Bootstrap. Kita kalau mau setting dia ke tengah pada bagian horizontalnya kayak gini, kita bisa tambahin dia justify content center kelasnya di bagian row gitu, karena dia pakai displaynya versi flex. Nah gitu, hasilnya adalah tara seperti ini. Dan tadi kalau saya bilang di settingan medium, ini settingan large, jadi dia settingannya 3 gitu ya. Kalau settingannya dia adalah medium, dia 4. Kalau settingan dia adalah large, dia 3. Kalau settingan medium dia 4. Kalau selain itu dia 12 gitu teman-teman semuanya. Nah cuman ini kayaknya harus hapus style natifnya. Nah ini nih, ada style ini nih, hapus aja. Ctrl D hapus karena saya mau dia full. Oke. Nggak ngikutin yang style inline tadi. Udah seperti ini. Sip, terus kita styling manual ya. Sekarang lari ke bagian ini menu. Oke, jadi menu kalau ada card kita atur untuk background colornya adalah 133 gitu. Ngaruh nggak? Ngaruh. Oke, kemudian warna teksnya adalah putih. Udah beres.
Terus untuk yang card title kalau nggak salah. Nah ini untuk yang card title menu yang di dalamnya ada card, yang di dalam card ada kelas card title. Oke, saya mau setting dia margin topnya itu 20 pixel misalnya, biar agak ke bawah. Beres, sip. Terus untuk yang ini nih, image-nya saya mau kasih border kalau nggak salah. Bordernya putih. Oke. Saya mau kasih bordernya putih. Tadi kalau nggak salah, itu namanya adalah, kalau ada menu card, image overlay top atau apa tadi ya? Oh, ini doang. IMG, ya udah IMG aja deh. Card, kalau ada elemen IMG. Oke, kasih dia border berapa sih di sini? Bordernya itu 2 pixel putih. Oke, 2 pixel, tipenya solid, warnanya putih. Coba kita lihat hasilnya. Oke, beres seperti ini. Oke ya teman-teman semuanya, aman nih harusnya udah beres. Nah, cuman ini dia adalah medium. Oke, jadi untuk yang card title itu font weight-nya medium itu berapa? Ini bold, semi bold, medium 500. Oke, 500. Coba kita lihat hasilnya. Lumayan. Terus untuk yang button ini dia adalah bold. Kemudian menu yang di dalamnya ada card, yang di dalamnya juga ada BTN gitu ya. Saya mau kasih font weight-nya itu bold itu 700. Oke, beres sudah tuh. Aman. Lanjut lagi kita. Bener kan ya? Kayak gini settingannya. Betul. Kalau saya hilangkan gridnya, oke seperti ini. Betul. Terus nih, yang selanjutnya pada bagian testimoni. Oke, lanjut kita ke bagian testimoni. Ini kalau udah nggak perlu tutup aja biar nggak ribet. Biar kelihatannya codingan sedikit, kalau ada yang nyontek kita buka semua tuh codingannya. Oke, pada bagian testimoni. Terus ini end testimoni. Kita bikin section atau bagian yang punya kelas testimoni, ID-nya juga testimoni. Gitu. Kemudian di dalamnya ada kontainer, karena konten yang di dalamnya itu biar agak ke tengah gitu ya teman-teman semuanya. Terus kita bakal ada di sini foto. Ini fotonya udah saya siapin. Cuman ini kenapa nggak muncul ya? Oh. Oke. Coba ini saya benerin dulu. Oh, nggak muncul. Ternyata nggak kelut nih fotonya. Tapi ada nih, harusnya ini foto orangnya. Gitu. Jadi ada image, ada IMG. Source-nya adalah ke assets, image, kemudian nama orangnya Elias misalnya. Ini Elias. Terus di bawahnya ada P, atau bahkan kita bisa manfaatin kita bisa manfaatin figures sebenarnya. Di Bootstrap itu ada. Ini pada typography, bener nggak? Typography ada. Oh bukan di typography kayaknya. Nah ini nih, kita bisa manfaatin ini figures. Sip, coba di sini ganti aja. Oh, di bawah image, sorry. Di sini. Ini kayaknya text center ini harusnya ada di kontainer aja deh. Supaya di dalam kontainer semua rata tengah untuk teksnya maupun image-nya. Kemudian juga di testimoni saya mau kasih padding horizontalnya 5 atau 4 ya yang tadi ya. Supaya rata gitu. Oh 5. Oke, coba lihat hasilnya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke.
Nah, cuman kita harus tahu di sini kalau kita mau bikin roundednya adalah circle gitu ya. Atau bulatnya pas gitu, roundednya adalah bulat. Itu kalau nggak salah pada bagian border radius deh. Coba saya search border radius. Nah, ini ada bisa bikin bulat. Nah, ini bisa bikin bulat. Namanya adalah rounded circle. Oke. Kita bikin di sini pakai kelas rounded circle. Nah, udah bulat. Tinggal kita atur width-nya nanti di style CSS. Kemudian saya mau ada margin bottom-nya 3. Nah, gini. Terus untuk tulisannya ini apa tuh tadi didesain? Kopinya lumayan enak, nggak kemanisan, mantap. Oke. Kopinya enak, lumayan enak, nggak kemanisan, mantap. Ini Elias. Bentar. Ini settingannya gimana ya? Someone inside the... Oke. Ini gak perlu deh. Langsung ini aja. Elias. Gitu. Hasilnya seperti ini. Kita styling ya di manualnya di sini. Sekarang ke testimoni styles. Carikan elemen yang punya kelas testimoni. Kita akan atur background image-nya. Background image-nya itu kan gambar ya. Kalau kita tahu tadi. Nah, ini background-nya itu foto atau gambar. Jadi kita bisa pakai function URL di sini, terus keluar satu folder. Oh, enggak, langsung masuk ke assets, images, lalu testimoni JPEG. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ingat ya gimana cara kita ngatur width-nya atau responsifnya sebuah background image. Jadi kita bisa pakai background size, saya mau cover gitu, cover. Udah beres. Sebentar. Saya mau atur height-nya juga deh. Height-nya berapa? 200 pixel mungkin. Cukup nggak? Oh, nggak cukup. Auto aja deh. Gini. Apakah bener? Ini kayaknya di tengah deh. Nah, tuh di tengah banget dia. Ini daun. Ini sampai ujung. Oke. Kalau saya lihat image-nya juga testimoni. Nah, tuh kayak gini harusnya. Tadi kan kayaknya cuma segini ya. Ini background size-nya contain coba. Nah, contain. Kemudian repeat-nya nggak usah pakai repeat. Cuman untuk image-nya testimoni, kalau ada img, saya mau atur width-nya itu berapa ya? 40 pixel mungkin. Oke, kurang 50, 80 deh. Kurang 100. Kurang. Oke, udah segini. Terus untuk font yang ada di testimoni, saya mau bikin dia itu putih. Ada kelas yang warna text white. Nah, kayak gini. Cuman untuk yang ini nggak oke. Jadi di sini juga berarti text white. Oke. By the way, ini repeat ya ternyata. Jadi tadi harusnya cover.
Nah gini. Terus untuk width-nya, height-nya saya atur jadi 300 pixel misalnya. Kurang 400. Kurang 500. Udah segini aja. Terus untuk image ini saya mau margin topnya tambahin 50 pixel deh. Dah sip, mantap segitu. Oh ya, dan by the way ini medium dan ini adalah bold. Oke, jadi untuk yang kelas block quote, figure block quote itu settingannya adalah medium untuk tingkat ketebalan fontnya. Jadi di sini testimoni, kemudian block quotes, saya mau setting dia font weight-nya adalah 500. Terus untuk bagian yang apa tuh ya tadi, bagian ini saya mau setting dia bold. Hasilnya adalah seperti ini, cuman kurang gede yang ini. Font size-nya saya mau 20 pixel. Oke, udah sip. Oke, teman-teman semuanya, yang terakhir pada bagian footer ya. Jadi footer gampang banget. Jadi ini kita tutup saja. Lanjut ke bagian footer, ini terakhir. Footer itu kita bisa pakai kelas atau elemen yang namanya footer, ada sendiri gitu. Footer ini saya kasih kelas py nya 5, kemudian dia ada text center sama text white, biar dia ada padding vertikal, alignment teksnya nanti di center, terus teksnya warnanya putih. Ini P, lalu copyright gitu 2022 ngafe. Kok ngafe, ngovi gitu. Sip, coba kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, gak kelihatan ya, jadi harus manual dikit pada bagian ini. Footer, styles, footer, saya mau background colornya 13313. Lihat hasilnya seperti ini. Oke, jadi harusnya kalau kita nggak ngasih padding, hasilnya adalah mepet banget seperti ini. Ya udah, kita kasih dia paddingnya horizontal, vertikalnya 3 aja. Hasilnya seperti ini. Sebentar. Pada bagian P nya ya, coba saya kasih kelas M0 gitu. Jadi oke, P nya bermasalah. Jadi ini PY3. Oke, seperti ini, simple banget. Tinggal kita ini biar navbarnya ada di top terus. Saya mau dia itu di top, jadi kita buka bootstrap. Gimana caranya? Sebenarnya gampang banget. Kita ke navbar lagi, ke komponen, lalu navbar. Kalau kita mau dia ada stay di atas, kita bisa tambahkan dia fix top kalau nggak salah. Nah ini teman-teman semuanya, kita bisa tambahkan dia kelas fix top. Dan sekarang hasilnya seperti ini tuh, ada di atas terus dia. Mantap. Kalau kita klik, karena kita udah linkkan dia testimoni tuh ke menu. Oke, seperti itu. Home, kita belum kasih ID di salah satu elemen, kita kasih di sini aja HTML. ID-nya home gitu. Dan nanti dia otomatis balik ke awal. Wih, mantap ya.
Mantap banget. Terakhir nih teman-teman semuanya. Jadi ini kalau kita lihat seakan-akan yang grid sistemnya ini beres ya. Tapi kalau kita minimize di ukuran layar HP misalnya, ini kalau dia jadi 12 kolom kayak nggak ada gutternya gitu. Teman-teman tahu gutter ya? Kalau di sistem grid itu ada yang namanya pemisah atau bantalan gitu. Coba kita kasih gutternya ke bagian layouting di sini, ke grid lalu gutters di sini. Kita bisa ngasih gutters vertikal dengan cara di row-nya kita kasih gutter vertikal berapa gitu. Hitungannya 0 sampai 5. Jadi kita ke tadi di bagian menu ya. Menu di row-nya kita kasih gutter vertikal misalnya 3 aja deh biar gampang. Nah, itu udah ada. Udah gitu aja. Mungkin teman-teman nanti bisa revisi lagi. Wah, ini kurang nih. Ini kurang cocok sama yang desain nih. Nah, kalau saya cocokkan banget sama yang ada di desain, pasti videonya bakal lama banget dan teman-teman nanti malah bosen. Sehingga di sini saya akan jelaskan saja yang inti-intinya. Kalau slicing tuh kayak gini, nanti teman-teman semuanya bisa mencoba ulang dan memfinalisasi menurut teman-teman semuanya. Gitu. Jadi saya rasa itu teman-teman semuanya untuk video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan upload nih halaman website kita ini, yang satu halaman ini doang, ke hosting gratisan khusus untuk website statis, yaitu GitHub Pages. Sehingga nanti kalau kita akses website kita yang udah kita upload ke GitHub Pages, bisa dilihat secara luas oleh orang-orang gitu. Sip. Ini saya uploadnya di GitHub Pages, dan itu saya akan lakukan di video selanjutnya. Gitu. Jadi saya rasa itu teman-teman semuanya untuk video kali ini. Sekali lagi, kalau ini kurang menurut teman-teman semuanya, silahkan diotak-atik sendiri. Untuk manual CSS-nya silahkan diotak-atik sendiri. Saya Nusa Briansyah pamit. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.